Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks, terutama hari ini saham-saham komoditas lagi, Medco, Elsa, Pegas, PGO, MDKA, MBMA, BRPT, Brand yang hari ini ARA, Antam, Inco, Tins, Akra, ESA, dan NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.903, menguat tipis 0,076%, dan transaksi sampai saat buat video ini di 8,5 triliun. Masih sepi ya, masih di bawah 10 triliun, dan tutupannya ternyata di 6.921, di markup 18 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG tutupannya di 6.800 berapa tadi? 6.921, dan Hammer ya mudah-mudahan bertahan lah. Kalau menurut saya sekarang sudah stabil, kemungkinan besar untuk Brand itu nggak ERB lagi. Jadi normal ya. Kadang naik mungkin tipis 2%, bisa turun 2%, 5%. Tapi sepertinya sudah nggak ERB lagi. Dan kebetulan tadi saya lihat juga ada yang menarik dari Brand ya. Nanti saya analisa pas di technical atau pas di saham Brand ya. Itu aja untuk ISG saat ini. Besok gimana? Kalau dilihat volume meningkat cukup signifikan di area support, mestinya besok ada dorongan lagi mencoba naik. Harusnya mencoba naik untuk ISG. Saham pertama Medco yang ditutup di 1.310, terkoreksi 1,5%. Langsung saja ke trendnya Medco. Oh, hari ini dia bagi dividen ya. 29 wajar, turunannya 1,5%. Jadi besok turun lagi nggak? Kalau melihat harga oil USD, ya kita lihat nih. Tuh, sideways seperti itu kayaknya susah deh. Jadi Medco juga kemungkinan belum saatnya naik karena oilnya juga masih tertahan. Lebih condong untuk Medco jebol 1.300 dan mengarah ke area supportnya 1250, 1260. MA 200 berpotensi jebol. Kalau pandangan saya seperti itu, tapi Bapak Ibu nggak usah takut, jangan dengar hanya analisa saya, lihat analisa yang lain dan Bapak Ibu yakinin seperti apa ya. Tapi menurut saya kondisi sekarang berpotensi untuk uji support 1.300 atau 1.290, dan kalau tutup di bawah itu ya sangat berpeluang ke 1.250 untuk Medco. Seperti itu aja. Selanjutnya ada Elsa yang ditutup di harga 410, terkoreksi 0,96%. Langsung saja ke trendnya. Elsa lebih condong bisa ke bawah juga. Kondisi sekarang sabar-sabar aja, dia akan uji 400 dulu ya. Tren jangka pendeknya memang akan uji 400 dulu, tapi untuk tren jangka menengah sampai akhir tahun menurut saya tetap akan menembus 460. Kita lihat di mana dia reversalnya. Kalau menurut saya reversalnya itu Elsa kalau sudah bergerak di atas 420. Memang konfirmasinya tuh 450, tapi selama dia kalau dia bisa tembus 420, itu menurut saya titik aman pertamanya untuk Elsa saat ini. Itu aja. Lanjut, ada Pegas yang hari ini juga dividen trap, terkoreksi 9,34% ke harga 1.435. Kalau dilihat data transaksi asing, nggak ada jual beli. Langsung saja ke tekniknya, Pegas dividen trap. Nah, Pegas tunggu di area bawah ini. Sedikit lagi koreksi lah. Kalau menurut saya nutup gapnya inilah dulu ya. 1.400, 1.380. Tunggu di situ. Pegas kemungkinan besar koreksi dulu lanjutan. Jadi sebaiknya tunggunya di mana? 1.400 sampai 1.380. Tunggu di bawah, lebih menarik untuk Pegas saat ini. Itu aja untuk Pegas. Lanjut, ada PGO yang ditutup di 1.170, terkoreksi 0,84%. PGO kayaknya mulai lemah nih. Kalau besok nggak rebound, aduh jelek, berpotensi 1.100. Jadi seperti itu aja ya untuk PGO. Arahnya lebih condong kemungkinan besar ke bawah. Kalau Bapak Ibu sabar boleh. Kalau saya sudah stop loss waktu dia jebol hari ini ya. Dia jebol 160 ya, itu seperti analisa saya sebelumnya. Sebenarnya dia sempat rebound kan, habis itu turun. Nah, saya stop loss. Ya udah, nggak bisa ditahan lagi. Kalau besok dia rebound gimana? Saya cari saham lain aja dulu ya. Kecuali dia sudah bergerak nanti di atas 1.200 atau tunggu dia di 1.100. Itu aja. PGO tuh sebenarnya sudah lemah. Dia bergerak di bawah 1.200 tuh sudah tanda-tanda lemah. Tapi nggak tahu tiba-tiba besok rebound kan ya. Rezeki yang masih hot. Kalau saya sudah kena stop loss hari ini. Itu aja untuk PGO. Lanjut. Ada MDKA yang ditutup di harga 2.460, terkoreksi 1,6%. Langsung saja ke teknikal. MDKA ini agak rawan
kalau besok nggak bisa tembus 2.500, kalau menurut saya bisa jebol 2.400 dan arahnya 2.200. Pokoknya bagi Bapak Ibu yang punya MDKA ya, jebol 2.400 jual dulu aja. Kalau mau tren jangka pendek, kalau mau pakai stop loss ya. Kalau nggak mau pakai stop loss silahkan di hold. Seharusnya 2.200 tuh dijaga lah. Keterlaluan kalau nggak dijaga. Cuman ya rugi waktu nunggunya. Kalau Bapak Ibu mau rugi waktu silahkan tunggu. Pokoknya besok harus rebound. Atau jangan sampai tutup di bawah 2.400 atau turun aja. Sinyal lemah kalau besok dia turun di bawah 2.400. Itu aja untuk NDKA. Lanjut, ada MBMA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 570. MBMA juga belum kuat. Nah, ini bahaya yang kayak gini nih. Kalau besok dia melanjutkan penurunan ya turun, gak ada cerita lagi. Kemana arahnya? 500. Udah potensi besar, bukan pasti. Potensi besar 520, 500. Besok lanjut koreksi ke bawah. Harus rebound kalau mau bagus besok dia. Kalau bisa tembus 580, 590 dulu titik amannya ya. 50, 580, 590 bergerak di atas itu besok aman. Tapi kalau besok dia koreksi lagi, sangat mungkin arah 500, 520 untuk MBMA. Itu aja. Lanjut, ada BRPT yang ditutup di harga 1035, menguat 7,25%. Langsung saja ke tekniknya. BRPT hari ini rebound dan bergerak di atas 1000. Aman nggak? Kalau dilihat dari volume, aman. Mudah-mudahan. Dan BRPT juga tadi masuk stock pick rekomendasi Borneo Trader, beli di 980 di 1000 dan target profit TP1 saya itu di 1040 1060. Hari ini tercapai dan saya tadi kebetulan sudah TP. Kenapa sudah TP? Karena ya saya lihat dia gagal nembus dan turun, ya udah saya TP dulu. Mungkin besok bisa beli, nggak bisa lagi saya. Untuk BRPT saat ini masih oke nggak? Mudah-mudahan lah bertahan. Kalau besok nanti aja brand ya. Dan pokoknya BRPT ini menarik kalau brandnya besok oke lah. Itu aja. Ya, volume meningkat. Pokoknya hati-hati brand jangan sampai balik di bawah 1000 lagi. Kalau dia balik di bawah 1000 besok pola dead cat bond. Itu aja untuk brand. Lanjut, ada Antam yang hari ini ditutup di harga 1240. Terkoreksi 4,61%. Seperti analisa saya sebelumnya, saya tunggu Antam di 1200. Tadi sampai 1215. Belum kena ya. Di grup Borneo Trader tadi saya infokan antri di 1210. Nih, sayangnya nggak dikasih nih. Kalau dikasih 1250, 1210 tuh lumayan juga kan kalau naik. Nah, kondisi sekarang Antam uji support. Kemungkinan besar mudah-mudahan bertahan lah. Karena ini kan udah turun lama nih. Dia turun dari 1.500, bahkan dia turun dari dividennya nih 1.600. Jadi 1.200 nih semoga bertahan. Kalau nggak bertahan di situ, aduh, bisa dalam lagi turunannya ya. Tapi kemungkinan bertahan nggak? Harusnya sih bertahan. Kenapa bisa bertahan? Ini Bapak Ibu hitung. Sebenarnya udah selesai nih turunannya nih. Sudah tercapai. Jadi tinggal lihatlah 1-2 hari ke depan. Saya mau perhatikan juga Antam. Tadi mau nangkap pisau jatuh, nggak dikasih. Ya. Itu aja untuk Antam. Lanjut, ada Inco yang ditutup di harga. Langsung saja ke selanjutnya, ada Inco yang ditutup. Maaf tadi kelewat brand ya. Kita brand dulu. Yang ditutup di harga 6.650 menguat 9,91%. Dia ditarik arah karena kenapa? Karena ada info terbaru tadi rilis kalau Pak Prayogo Pangestu itu menambah kepemilikan di brand. Jadi kondisi sekarang itu yang membuat dia bangun. Dan secara teknikal sebenarnya sudah bisa terlihat kalau memang dia Senin atau Selasa ini bangun dan bisa rebound. Kenapa? Karena psikologis pasar. Kalau Bapak Ibu mau belajar psikologis pasar itu ada di kelas scalping Borneo Trader. Kalau secara teknikal gimana bisa tahu kan di area ini nih bisa bangun. Ibaratnya masih ARB. Nah itu Bapak Ibu harus belajar psikologis pasar. Dan brand ini kalau Bapak Ibu yang ikut di komunitas YouTube ataupun di grup swing, di grup stockbit, di grup scalping, itu sudah saya infokan bahkan dari hari Kamis, Rabu, Minggu kemarin. Saya suruh malah cicil dari hari Jumat. Kalau di ARB cicil, hari Senin antri lagi ARB, dan hari esok kalaupun ARB antri. Dan hari ini dikasih 20%. Kalau yang antri ARB di hari Jumat kemarin, hari ini dapat 9%. Lumayan kan? Ya lumayan. Ya seperti ini kan
susah kalau kita melihat fundamental, melihat teknikal kok bisa bantul. Nah, itu kita harus belajar psikologis pasar. Ya, seperti itu. Yang hari ini juga memang tadi nggak ARB di 9.500. Kalau yang antri di 9.450 hari ini nggak dapat. Kalau antri di 9.500 tuh harusnya dapat, dan hari ini kemungkinan besar bisa jualan di arah. Nah, 20% langsung dalam bahkan 1 jam. Opennya di 9.55 bisa jualan di 10.55. Ataupun hari ini baru jualan sore, yang penting jualan. Nah, lumayan kan 20% seperti itu namanya. Tapi ya itu saya bilang ini high risk, dan kalau mau Bapak Ibu melihat kelanjutannya seperti apa brand ini dan berapa bisa kenaikannya, Bapak Ibu subscribe langsung video komunitas Pro Trader Borneo Trader ya. Tapi ini high risk, saya bilang itu ada analisanya dan juga catatannya dan juga apa yang menjadi alasannya di video Pro Trader Borneo Trader YouTube. Di sebelah tanda lonceng notifikasi itu ada tulisan gabung, tap pilih Pro Trader. Di situ ada ulasan tentang brand. Tapi lebih ke ya high risk ini ya. Tapi secara logika, secara psikologis pasar di situ ada penjelasannya. Kalau Bapak Ibu yakin dengan analisa itu, ya saatnya untuk beli ya. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi gimana untuk brand jangka pendeknya? Kalau menurut saya besok bisa masih berpotensi arah. Kita hitung dulu ya. Gimana kira-kira arahnya? Ya besok potensi arah di 7.300 dan kemungkinan besar 8.000. 7.300 ya. Arahnya habis itu di berapa tuh? Ya, potensi besar 2 kali lagi arah. Habis itu mungkin normal, atau bahkan mungkin arah 1 kali, habis itu normal. Pokoknya brand ini kemungkinan besar kalau saya analisa seperti ini maksimal arahnya 2 kali lagi, dan kemungkinan besar habis itu normal, naik turun seperti biasanya. Kalau mau dengar penjelasan lebih lanjut detailnya, Bapak Ibu bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader Pro Trader itu. Ya, untuk brand saat ini, jadi yang punya masih pegang hold aja, besok berpotensi arah. Setelah itu kemungkinan besar Rabu terakhir arahnya, habis itu normal, atau besok sudah normal ya. Tapi kemungkinan besar sih besok arah, open market arah, tapi kemudian mungkin juga bisa langsung normal. Ya, kita lihat aja besok untuk brand ya. Itu aja untuk brand. Lanjut. Nah, itu kenapa saya nggak terlalu berpengaruh dengan full call auction ya. Karena saya juga cari saham-sahamnya, dan kalaupun saham saya masuk full call auction seperti friend, ya udahlah karena regulasi. Tapi saya tidak juga menyalahkan regulasi ya. Malah kan kita bisa dapat kesempatan saham-saham yang seperti ini. Siapa yang bisa ngasih 20% dalam 1 hari ya? Brand. Kondisi saham big cap loh. Yang pernah di market cap nomor 2 kalau nggak salah, apa nomor 3 sekarang dia tuh. Apa nomor 2? Dikasih 20% loh oleh market cap terbesar kelima lah anggapnya, 5 besar. Ya itu karena full call auction. Tapi memang lebih banyak kurang oke-nya ya, kurang bagusnya lah untuk FCA. Tapi ya itu, kita trader nih cari-cari kesempatan aja. Saham apapun bisa memberikan profit, itu yang paling penting. Ya, itu aja untuk brand. Lanjut. Antam tadi sudah. Inco ya. Inco ditutup di harga 4.320, terkoreksi 2,92%. Langsung saja ke tengahnya. Inco belum dulu. Kalau Inco kondisi sekarang kita lihatlah di 4.200 ya. Kalau saya lebih menunggu Inco 4.000. Di 4.000 ini saya tunggu. Lebih ke wait and see untuk Inco saat ini. Belum menarik. Lebih condong ke bawah. Itu aja. Lanjut. Ada Tencent ditutup di 845, terkoreksi 1,16%. Langsung saja ke teknikannya. Tencent mantul dari 800, koreksi biasa, volume kecil, lebih wait and see dulu, belum pasti juga naik. Cuman lihat besok lah, kita lihat buying powernya ada nggak untuk Tencent. Saat ini memang cukup bertahan, bisa, masih bisa hot. Bagi Bapak Ibu yang punya di 800 masih bisa hot. Kecuali besok dia merah lagi, koreksi, Bapak Ibu TP aja yang punya di 800. Ya. Besok dia koreksi mau 1%, udah sinyal-sinyal lemah tuh kalau besok koreksi. Menurut saya, tapi kalau Bapak Ibu yakin dan mau simpan lebih lama, nggak apa-apa deh dia balik ke harga beli saya nunggunya simpan mungkin 2-3 bulan ke depan. Ya silahkan. Cuman resikonya lebih besar lagi ya. Apalagi time frame-nya ternyata pendek, 2-3 bulan ke depan. Kecuali Bapak Ibu 1 tahun, 2 tahun ke depan. Dan tahu fundamentalnya. Nah itu. Tapi kalau untuk tren jangka pendek, Bapak Ibu yang beli di support, kalau besok dia koreksi lagi, mending TP aja secukupnya lah.
Kalau sisa 1% TP atau sisa 2% TP, yang penting jangan sampai balik BEP. Itu aja untuk teens. Lanjut. Ada Akra yang ditutup DG 1620 menguat 1,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra mantul sudah di atas 1600 lagi, mudah-mudahan aman. Kondisi sekarang volume besar, MACD juga bagus. Oke nih. Kalau mau spekulasi buy, pokoknya dia jebol atau tutup di bawah 1580 ya menurut saya lemah. Tinggal Bapak Ibu bagaimana skenario stop loss-nya aja. Karena di 1540 tuh ada EMA 200-nya. Nah itu nanggung. Mau cut loss di 1530 tapi di 1540 ada EMA 200 yang menjaga, yang bisa jadi sandaran. Tapi kalau Bapak Ibu punya sistem trading, biasanya nggak masalah. Cut loss tipis, nanti cari saham yang lain. Itu ya biasanya. Tapi ya kalau Bapak Ibu bingung ya silahkan di hold aja. Kalau untuk Akra ya, kalau menurut saya Akra sekarang ya memang disupport, cuman belum bisa lah mengkonfirmasi juga untuk naik. Seperti itu aja untuk Akra. Lanjut, ada ESA yang ditutup di harga 725 menguat 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA swing low. Kondisi range pendek seperti ini kayaknya menarik ya. Ini maksimal swing low saya ya. Mudah-mudahan lah. Oh bukan maksimal, maksimalnya di 640. Ya ini swing low mestinya sih memang mantul. Cuman aduh volumenya agak rawan ya. Kita lihat besok lah ya dulu. Sabar aja, jangan takut ketinggalan. Lihat besok kalau memang ada buying power baru masuk. Karena kalau besok dia merah tuh rawan tuh. Pokoknya hati-hati kalau ESA besok merah bawah. Hati-hati untuk ESA saat ini. Kalau mau lihat besok kalau ada buying power baru masuk. Itu aja untuk ESA ya. Kalaupun yang sudah kebeli di harga sekarang, kalau mau average down di 640 atau stop loss dulu di 690 atau 695 gitu aja ya. Tapi mestinya ini area ya mudah-mudahan mantul. Cuman 3 candle ini agak meragukan kalau saya lihat, apalagi volumenya nggak ada. Jadi belum bisa mengkonfirmasi. Takutnya ya tiba-tiba besok dibuang. Itu aja untuk ESA. Lanjut saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 940 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. NCKL ini bahaya juga nih. Kalau saham tiba-tiba ditarik naik atas tutupannya di harga tertinggi sama. Ini kan sering karakternya memang ditarik naik. Hati-hati. Bisa tiba-tiba balik arah. Pokoknya yang punya NCKL, hati-hati kalau dia turun di bawah 900 besok, lusa, dan hari Jumat. Pokoknya hati-hati ya. Ini, pokoknya kalau Bapak Ibu yang punya di harga 900, 890, besok koreksi dikit TP dulu aja. Karena bisa aja besok perosotan dia tuh. Tiba-tiba dibuang. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Untuk NCKL kalau dia tutup di bawah 890. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.